Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Apa kabarnya sahabat semua? Ya, Kang Asep selalu berdoa agar senantiasa sahabat semua atau kita semua senantiasa sehat dan sukses selalu dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Kang Asep mempersembahkan cerita misteri kisah nyata yang baru lagi. Kisah ini Kang Asep dapatkan dari sahabat yang langsung mengalaminya. Langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa, yuk kita membaca Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Mengikuti pendidikan sebelum menjadi abdi negara memang terasa berat dengan segala kegiatan yang harus dijalani. Mulai dari penerapan kedisiplinan sebagai anggota atau sebagai prajurit, kemampuan bela diri, menggunakan senjata dan banyak lagi yang tentunya berkaitan dengan tugas yang akan diemban kelak. Aku salah satu siswa yang lulus seleksi menjadi anggota kepolisian di daerah SB. Mengikuti pendidikan di SPN PB. Mohon maaf, nama-nama tokoh dan daerah disamarkan. Setelah masa basis, kami mulai mendapat tugas jaga, di antaranya piket serambi. Piket serambi adalah piket yang bertugas menjaga dan mengawasi di lingkungan barak dan sekitarnya dengan jadwal 1 jam secara bergantian. Setiap regu berjumlah 2 orang. Malam itu sekitar jam 2 dini hari, aku dan Daniel mendapat giliran piket serambi. Setelah serah terima tugas dengan petugas jaga lama, aku dan Daniel melakukan cek dan kontrol. Lalu kami standby di depan barak. Ben, setelah berdinas, kamu mau di fungsi apa? Tanya Daniel kepadaku mengawali obrolan. Aku pengen di serse saja, Nil. Karena cita-citaku memang jadi polisi yang ada tantangannya. Kalau kamu sendiri mau bagian apa? Tanyaku kepada Daniel. Kalau aku pengen di Intel saja, Ben. Karena tiba-tiba saja Daniel menghentikan ucapannya. Lalu ia berkata lagi, Ben, kamu dengar gak? Seperti ada orang sedang mandi. Ujar Daniel mengalihkan pembicaraan. Iya ya, siapalah malam buta begini mandi. Ayolah, kita cek, Nil. Demikian sambungku dan sekalian mengajak Daniel untuk mengecek ke kamar mandi dan barak untuk melihat siapa siswa yang saat itu tengah mandi. Kami masuk ke dalam barak sekalian mengecek setiap tempat tidur siswa. Namun, mulai dari bagian depan hingga bagian belakang yang dekat dengan kamar mandi semua siswa lengkap tengah tidur. Hanya ada 2 tempat tidur saja yang kosong, yaitu tempat tidurku dan Daniel. Lalu kami memutuskan untuk lanjut melihat ke kamar mandi. Namun, sama saja, di kamar mandi juga kosong, tidak ada siswa yang sedang mandi. Kok gak ada orang ya, Ben? Ujar Daniel kepadaku merasa aneh. Jangan-jangan siswa dari barak sebelah, Nil, yang numpang mandi di barak kita. Wah, kurang ajar nih. Kalau ketahuan pembina, bisa kena ajab kita nih. Jawabku kesal. Lalu kami memutuskan untuk kembali ke titik awal berjaga, yaitu di depan barak. Kami melewati lorong barak
menuju depan di antara dua sisi tempat tidur siswa. Tanpa sengaja aku menoleh ke sebelah kanan di mana terdapat jendela kaca yang bisa melihat keluar barak, di mana di sebelah barak terdapat area jemuran pakaian yang bersebelahan dengan barak B atau barak sebelah kami. Aku melihat bayangan seseorang yang tengah menjemur kain. Aku mendekati jendela kaca itu dan melihat ke arah luar. Benar saja, ada seorang siswa tengah berada di sana. Namun aku tidak dapat melihat bagian badan hingga kepalanya karena tertutup selai handuk yang dijemur di sana. Aku hanya melihat dari pinggang hingga kaki saja. "Siswa! Siswa!" seruku kepada seseorang itu. Namun rekan siswa itu tidak menjawab. Ia hanya diam tak bergerak di tempatnya. Merasa dicuekin, aku sangat kesal dan mengajak Daniel untuk mendatangi piket serambi barak B. "Nil, kita jumpai saja piket serambi sebelah. Kita kasih tahu, jangan seenaknya mereka mandi di barak kita," ajakku kepada Daniel, sembari langsung melangkah keluar barak hendak ke barak sebelah atau barak B. Setelah di luar, kami langsung menuju ke barak sebelah yang jaraknya kira-kira 15 meter saja. Baru saja aku dan Daniel keluar dari barak A, tiba-tiba saja kami mencium aroma tak sedap hingga membuat kepalaku pusing dan perutku mual. Ya, itu bau amis darah, atau tepatnya seperti bau bangkai yang begitu menyengat. Tak sampai di situ saja, angin kencang datang laksana angin badai hingga menerbangkan dedaunan serta berputar di halaman barak. Situasi angin ribut itu tak berlangsung lama, mungkin hanya beberapa detik saja. Lalu situasi pun kembali tenang. Demikian pula aroma bau bangkai pun hilang. Dengan dada berdebar, aku dan Daniel kembali melangkah menuju barak B yang beberapa saat sempat tertunda karena datangnya angin kencang tadi. Setibanya di depan barak B, aku dan Daniel menjumpai piket serambi yang saat itu mereka tengah duduk berdampingan di depan barak dalam situasi gelap. Mungkin sengaja mereka mematikan lampunya, atau mungkin lampu di barak B putus. Setelah berada di hadapan mereka yang tengah menunduk, aku berkata, "Rekan siswa, tolonglah kalian jangan mandi di barak kami. Nanti kalau ketahuan pembina bisa repot kita yang piket serambi. Kalian mandilah di barak sendiri." Demikian ucapku kepada mereka. Namun mereka tidak menjawab, bahkan mengangkat kepala saja untuk memandang ke arah kami pun tidak. Seakan mereka tidak tahu dan mendengar kedatangan kami. "Hei rekan, aku ini bicara sama kalian. Atau aku laporkan sekalian kalian ke pembina kalau kalian sudah masuk ke barak kami," ancamku kesal karena merasa dicuekin. Mendengar perkataanku, kali ini mereka mengangkat wajah dan menatapku. Lalu dengan pelan, salah satu dari piket serambi barak B berkata sembari meletakkan jari di depan mulutnya, "Shh, sudahlah rekan, jangan ribut. Biarkan saja, jangan diganggu. Barusan dia lewat di depan kami juga. Dia tak ada kepalanya." Demikian ucapnya kepadaku. Mendengar ucapan rekan siswaku itu, tentu saja membuat aku terkejut sekaligus tak mengerti, hingga memancingku untuk bertanya apa yang dimaksud dia tidak ada kepalanya.
Namun belum sempat aku bertanya, tiba-tiba saja salah satu dari mereka bergerak cepat menarik tanganku juga tangan Daniel agar duduk bersama mereka sembari berbisik. "Sudah diam dan cepat sini, duduk. Dia lewat lagi." Demikian bisiknya. Saat itu aku hanya menurut dan duduk di samping mereka dengan perasaan tak karuan. Piket Serambi Barak B langsung menundukkan kepala dan terdengar mereka berdoa. Sementara aku dan Daniel yang belum mengerti hanya duduk dengan kepala celingak-celinguk memperhatikan ke segala arah. Di saat itulah perlahan aku melihat bayangan seseorang yang bergerak melangkah dengan santai dari arah jemuran yang berada di antara Barak A dan Barak B. Hingga sosok itu benar-benar dekat. Sosok itu berjalan melewati kami menuju ke arah Barak C yang memang kosong. Aku lihat sosok itu seperti tengah menjinjing sesuatu. Mungkin itu ember, pikirku. Namun ketika sosok itu melewati di mana kami berada, astagfirullah. Seketika tubuhku juga rekan-rekanku menegang kaku, laksana tersengat aliran listrik berkekuatan tinggi. Ternyata yang dijinjing oleh tangannya itu sebuah kepala yang berlumuran darah. Refleks bola mataku melirik ke bagian kepala sosok itu. Astagfirullah. Aku semakin terkejut, bahkan aku sangat takut. Bagaimana tidak aku merasa takut yang teramat sangat. Ternyata sosok itu tidak memiliki kepala. Dari bias sinar cahaya lampu yang tak jauh dari tempat kami berada menyorot ke arah bagian leher sosok itu. Terlihat darah mengalir dengan deras dari leher yang putus. Tercium bau amis darah yang begitu tajam. Lekek. Lekek. Pelan aku dengar sosok itu bersuara seperti seekor lembu yang tengah disembelih. Saat itu aku benar-benar ketakutan. Namun aku juga yang lain tidak dapat berbuat apa-apa selain diam terpaku dengan kedua mata terbelalak. Seakan pandangan mata kami sengaja dikunci agar terus memperhatikannya. Sesaat sosok itu berhenti tepat di hadapan kami. Lalu sosok itu kembali melangkah dan hilang di kegelapan malam arah ke Barak C. Setelah sosok itu menghilang, barulah kami tersadar dan bisa menggerakkan tubuh. Lalu tanpa aba-aba, serentak kami berlari masuk ke dalam barak masing-masing. Setibanya di barak, aku dan Daniel ngeringkuk di sudut ruang depan barak. Kami tidak berani ke tempat tidur karena saat itu memang masih jam tugas kami. Ruang itu masih di dalam barak, di mana tempat itu biasa digunakan untuk menyetrika baju dan bercermin. Karena memang disediakan sebuah cermin besar yang posisinya di samping pintu keluar menghadap ke dalam bagian barak. Dengan demikian, jika tengah bercermin, maka dapat melihat ke arah lorong barak hingga ke pintu kamar mandi yang ada di ujung barak. Aku dan Daniel duduk berdampingan dengan tubuh gemetaran. Hanya diam, tidak ada di antara kami yang berbicara. Di saat itulah, tanpa sengaja, aku melirik ke arah cermin besar yang memang posisinya tepat berada di hadapanku. Di cermin itu aku melihat bayangan Danton pembinaku tengah berjalan menuju ke arah kami di lorong barak dari arah kamar mandi. Seketika aku berdiri dan langsung berbalik ke arah lorong dan berteriak memberikan penghormatan. "Selamat malam, Komandan." Demikian sapaku lantang kepadanya. Seketika aku terdiam
dan tertegun ketika berbalik. Karena saat itu aku tidak melihat keberadaan Danton pembina di hadapanku, hanya lorong yang temaram dan sunyi. Seketika bulu romaku meremang, sembari perlahan aku kembali membalikkan tubuh tanpa ada nyali untuk menatap cermin lagi. "Kamu hormat sama siapa, Ben?" tanya Daniel kepadaku yang merasa heran karena tiba-tiba saja aku berteriak memberikan penghormatan. "Tadi aku lihat Danton datang dari belakang sana. Aku lihat dari cermin, Neil," jawabku pelan dengan tubuh semakin gemetaran. Mendengar jawabanku, Daniel hanya diam. Terlihat raut wajahnya pucat pasi. Mungkin demikian pula dengan wajahku saat itu. Entah karena rasa takut bercampur rasa ngantuk, aku dan Daniel merebahkan diri di lantai. Namun aku tak berani untuk posisi telentang. Aku memilih telungkup di lantai barak itu dengan wajah mengarah ke sebelah kanan. Aku tak pernah menyangka jika dengan posisi demikian justru aku akan mengalami atau melihat sesuatu yang hampir saja membuat jantungku nyaris berhenti berdetak. Karena di saat itulah aku melihat tepat di hadapan wajahku yang tengah telungkup di lantai, yaitu sepasang sepatu dinas PDL. Aku terkejut dan refleks pula merubah posisi menjadi telentang. Astagfirullah. Dalam posisi telentang itulah dengan jelas aku melihat siapa sosok yang menggunakan sepatu dinas yang tidak menapak di lantai di hadapanku itu. Ya, seorang berpakaian dinas tentara Belanda pada zaman dulu. Namun tentara Belanda itu tidak memiliki kepala. Dengan pakaiannya yang berlumuran darah yang terlihat mengering, seketika tubuhku menegang kaku dan akhirnya aku tak sadarkan diri. Singkat cerita, keesokan harinya, setelah apel pagi, aku dan Daniel menyempatkan menghadap ke Danton pembina kami dan menceritakan apa yang tadi malam kami alami. Mendengar cerita kami, sesaat Danton terdiam, sembari menatap kami. Lalu ia bercerita, "Siswa, lain kali kalau mendengar atau melihat sesuatu yang aneh, cukup kalian cek rekan kalian. Kalau rekan kalian lengkap, sudah, jangan cari tahu lagi, karena itu bukan manusia." Demikian ucap beliau. Lalu beliau kembali bercerita. "Jadi dahulunya SPN ini, siswa, bekas kamp Belanda yang konon banyak manusia yang disiksa dan dibunuh secara sadis di tempat ini." Demikian tuturnya panjang lebar kepada kami. Mendengar penjelasan dari Danton pembina, seketika kami bergidik ngeri. Sejak saat itu, aku dan rekan lainnya ketika sedang melaksanakan tugas piket serambi atau giat lain, selalu ingat dan mengikuti pesan Danton pembina. Dan benar saja, setiap kami sedang piket barak, kerap kami melihat dan mendapat gangguan dari penampakan-penampakan menyeramkan. Namun di pesan pembina, kami mengabaikannya atau pura-pura tidak melihatnya, sembari terus berdoa memohon perlindungan kepada Allah. Selesai. Demikian akhir dari kisah ini. Semoga berkenan dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kang Asep haturkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.